kerja itu adalah satu institusi sosial yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Kita melihat bahwa kerja itu adalah sesuatu yang baik pada dirinya. Kerja ketika manusia memposisikan diri sebagai image of God, kerja itu akan membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang terjadi setelah manusia itu jatuh di dalam dosa? John Calvin mengatakan pada saat itu, manusia berada di dalam total depravity. Kehancuran di dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya, yaitu kerja. Bahkan secara khusus Kejadian pasal yang ketiga mengatakan, ketika Adam dijatuhkan hukuman oleh Tuhan, di situ salah satunya dikatakan bahwa engkau akan bersusah payah untuk mencari nafkah, untuk mencari rejeki, untuk melanjutkan hidupmu. Sehingga saudara, kerja itu mendapatkan satu dampak, satu impact, satu side effect secara langsung setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Setelah itu kita melihat ada manusia yang mengatakan, tidak, saya bisa hidup tanpa bekerja, saya bisa hidup tanpa berpeluh, saya bisa hidup tanpa bersusah payah. Manusia mencoba menantang Tuhan. Tanpa bekerja dia bisa hidup. Di Amerika, saudara, jikalau saudara tidak punya pekerjaan, saudara dapat social security. Gaji diberikan setiap bulan. Ya, hidup saudara dan keluarga terus dijamin oleh pemerintah. Tapi ada ekstrim yang lain yang mengatakan kerja itu seolah-olah seperti narkoba, tidak bisa hidup tanpa bekerja. Kerja itu sudah didewakan, saudara. Kerja itu sudah dipertuhankan di situ. Tanpa bekerja manusia tidak bisa hidup, dan kerja itu dianggap sebagai sesuatu yang menghidupi hidup manusia. Ada orang yang juga tanpa bekerja sebetulnya dia bisa hidup, tetapi karena bekerja itu menghasilkan kekayaan yang begitu luar biasa, status sosial yang begitu tinggi, sehingga hidupnya begitu bergantung kepada bekerja. Manusia mendewakan bekerja. Ketika sejarah gereja, sebelum zaman Martin Luther, zaman medieval Katolik, pada saat itu saudara, bekerja dianggap sebagai kutukan. Sesuai dengan Kejadian pasal 3. Berdoa itu jauh lebih penting daripada bekerja. Kalau anak saudara menjadi imam, itu begitu mulia. Anak saudara jadi bisnismen, politikus, jadi guru, itu dihina pada zaman itu. Berdoa itu lebih penting daripada bekerja. Muncul monasteri-monasteri. Manusia, orang Kristen, menyendiri saudara, bertapa dan seterusnya, bermeditasi. Tapi munculnya Martin Luther. Luther mengatakan berdoa saja tidak cukup, harus juga bekerja. Luther memberikan satu penerobosan. Tetapi saudara, baru sampai pada zaman John Calvin, dia mengeluarkan satu istilah, bekerja itu adalah ibadah. Laborare orare. Bekerja itu adalah ibadah. Itu membawa satu penerobosan yang luar biasa di dalam sejarah kekristenan tentang sikap terhadap kerja. Sampai hari ini kita bisa melihat kenapa negara-negara Protestan itu adalah negara-negara yang maju. Negara yang tingkat korupsinya itu paling kecil, itu negara-negara Protestan. Kenapa? Karena kerja dipandang sebagai panggilan. Nah saudara, ini satu terobosan yang begitu luar biasa. Tapi cukup tidak di dalam zaman ini kita mengadopsi apa yang sudah dikatakan oleh reformasi? Bagi saya masih tidak cukup. Kita harus menambahkan satu lagi, yaitu bekerja dilihat dari karya Roh Kudus. Roh Kudus yang mewahyukan firman, Roh Kudus yang memberikan gift pelayanan kepada kita, talenta kepada kita. Bagaimana di dalam zaman ini kepekaan kita ketika kita mencari pekerjaan, bagaimana untuk memuliakan Tuhan.
Bagaimana mencari pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini kita bicara tentang karya Roh Kudus. Demikian saudara, nama seminar ini adalah Seminar Etos Kerja Kristen, Panggilan dan Karya Roh Kudus.